Ada sebuah ironi yang tertanam jauh di dalam sejarah peradaban manusia. Seringkali, hal-hal yang membawa kehancuran paling hebat tidak dimulai dari sebuah senjata, melainkan dari sesuatu yang tumbuh dengan tenang di atas tanah, sesuatu yang wangi, sesuatu yang kita sebut rempah. Pada abad ke-17 di Eropa adalah waktu yang dipenuhi oleh ketakutan. Penyakit menyebar tanpa penawar, udara musim dingin menusuk tulang, dan garis hidup manusia terasa begitu rapuh. Di tengah keputusasaan itu, sebuah mitos lahir dari pasar-pasar London dan Amsterdam. Sebuah keyakinan bahwa ada satu buah ajaib yang mampu menolak takdir kematian, mengobati wabah, dan mengawetkan daging melampaui masanya. Buah itu adalah pala. Tiba-tiba, segenggam biji kecil ini berubah menjadi mata uang yang lebih berharga daripada emas murni. Orang-orang kaya di Eropa bersedia menukar tanah, kapal, dan seluruh hidup mereka demi beberapa ons rempah ini. Namun, alam semesta memiliki selera humor yang gelap. Pohon yang dicari oleh seluruh raja dan saudagar di Eropa ini tidak bisa tumbuh di tanah mereka yang dingin. Ia hanya mampu tumbuh subur di sebuah gugusan pulau kecil yang terpencil, terisolasi dikelilingi lautan dalam di sudut Nusantara, Kepulauan Banda, Maluku, Indonesia. Bagi masyarakat lokal Banda, pohon-pohon itu adalah berkah kehidupan yang diwariskan turun-temurun. Mereka merawatnya, memanennya, dan berdagang dengan siapa saja yang datang dengan damai, baik itu pedagang dari Jawa, Arab, Tiongkok, hingga Inggris. Mereka adalah manusia-manusia merdeka yang hidup di atas tanah yang merdeka. Tetapi mereka tidak pernah menyadari bahwa di belahan bumi yang lain, aroma wangi dari kebun-kebun mereka telah memicu sebuah kelompok yang sedang lapar, kelompok yang tidak mengenal kata cukup, sebuah organisasi berbentuk korporasi. Pada tahun 1602, sebuah organisasi baru lahir di Belanda. VOC. Ini bukan sekadar pasukan militer dan bukan sekadar perkumpulan pedagang. Ini adalah perusahaan multinasional pertama di dunia yang memiliki hak istimewa dari negaranya untuk mencetak uang sendiri, membangun benteng, dan menyewa tentara profesional. Bagi VOC, dunia ini tidak dinilai dari keindahan atau kemanusiaan. Dunia ini adalah angka-angka di atas kertas, untung atau rugi. Dari puncak hierarki berpikir dingin inilah berdiri seorang pria bernama Jan Petrus John Soen, sosok manusia yang tak manusiawi. Soen bukanlah prajurit yang haus darah karena amarah. Ia adalah seorang akuntan. Ia melihat pasar pala dengan logika matematika yang kejam. Jika VOC ingin mendapatkan keuntungan maksimal, mereka harus mengontrol harga. Dan jika ingin mengontrol harga, mereka harus menjadi satu-satunya entitas yang boleh membeli pala dari Banda. Tidak boleh ada orang lain. Monopoli mutlak. Masyarakat Banda adalah pedagang yang cerdas. Mereka menolak kesepakatan sepihak itu. Bagi warga Banda, hanya pada satu bangsa adalah bentuk penyerahan kedaulatan, sebuah bunuh diri ekonomi. Mereka tetap menjual pala mereka secara sembunyi-sembunyi kepada pedagang lain demi bertahan hidup. Ketidakpatuhan warga Banda bukanlah masalah perbedaan pendapat, itu adalah kerugian finansial, dan kerugian harus dihapuskan dari pembukuan. Ketika jalur diplomasi tidak menghasilkan angka yang ia inginkan, Sion memutuskan untuk menutup buku kalkulasinya dan membuka buku perang. Pada awal tahun 1621, sebuah armada besar bertolak dari Batavia. Di dalam kapal-kapal itu tidak ada barang dagangan, yang ada hanyalah barisan meriam, ratusan tentara bayaran, dan puluhan pria dengan pakaian tradisional Jepang yang membawa pedang panjang yang sangat tajam. Mereka adalah para Ronin, samurai tak bertuan yang disewa oleh korporasi demi satu tugas spesifik, menjadi tangan kanan sang maut.
Pada bulan Maret 1621, udara di Pulau Naira terasa sangat berat. Kehadiran ribuan tentara VOC di bawah komando Seon telah mengubah atmosfer kepulauan yang dulunya damai menjadi sebuah penjara terbuka. Masyarakat Banda dipimpin oleh sebuah dewan adat yang terdiri daripada tetua, ulama, dan pemuka masyarakat yang dihormati secara lokal. Mereka disebut sebagai orang kaya. Istilah ini bukan merujuk pada harta benda, melainkan kaya akan kebijaksanaan, kaya akan garis keturunan, dan kaya akan tanggung jawab atas keselamatan rakyatnya. Seon mengetahui bahwa untuk meruntuhkan sebuah bangunan yang harus dihancurkan pertama kali bukanlah dindingnya, melainkan fondasinya. Dengan dalih ingin mengadakan perundingan damai untuk menentukan masa depan perdagangan pala, VOC mengundang para pemimpin adat ini. Sebanyak 44 orang kaya Banda datang dengan harapan bisa menyelamatkan rakyat mereka dari pertumpahan darah. Mereka datang tanpa senjata. Namun, ruang perundingan itu berubah menjadi jebakan besi. Begitu langkah masuk, mereka langsung dikepung oleh moncong senapan dan bilah-bilah pedang samurai bayaran. Tuduhan palsu segera dilayangkan. Belanda menuduh para tetua ini sedang merencanakan konspirasi untuk menyerang pos militer VOC. Sebuah tuduhan tanpa bukti yang sengaja diciptakan sebagai pembenaran atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada malam itu, di bawah langit Banda, yang menjadi saksi bisu ke-44 pemimpin adat tersebut digiring ke sebuah area terbuka di sekitar tempat itu. Anak, istri, dan keluarga mereka dipaksa berdiri, dipaksa untuk melihat. Satu persatu, nama para tetua itu dipanggil. Tidak ada proses pengadilan, tidak ada kesempatan untuk membela diri. Yang ada hanyalah dinginnya perintah Sang Algojo. Di depan mata orang-orang mereka yang dicintai, para tiang penyangga peradaban Banda itu dihilangkan nyawanya dengan cara yang paling traumatis yang bisa dibayangkan oleh psikologi manusia. Pemimpin mereka ditumbangkan, tubuh mereka dipisahkan, dan kehormatan mereka diinjak-injak di atas tanah kelahiran mereka sendiri. Tujuan Seon melakukan ini sangat terukur dingin. Teror massal. Ia ingin menanamkan rasa takut yang begitu pekat ke dalam sanubari setiap manusia Banda yang tersisa, hingga mereka tidak akan pernah lagi memiliki keberanian untuk mendongakkan kepala di hadapan bendera VOC. Namun apa yang dimulai malam itu barulah babak pembuka dari sebuah malam panjang yang akan menghapus sebuah peradaban. Ketika kepala para pemimpin mereka telah dipancangkan di atas tombak-tombak bambu sebagai peringatan, kepanikan massal melanda seluruh pulau. Rakyat Banda menyadari bahwa mereka tidak sedang menghadapi musuh yang ingin menjajah atau menguasai mereka. Mereka sedang menghadapi entitas yang ingin melenyapkan mereka. Ribuan warga, pria, wanita, orang tua, hingga bayi yang belum bisa berjalan melarikan diri meninggalkan rumah-rumah mereka. Mereka berlari masuk ke dalam hutan, mendaki tebing-tebing karang yang terjal, mencari perlindungan di puncak-puncak bukit yang gersang. Tetapi VOC telah memikirkan semuanya dengan presisi matematis. Pasukan Belanda tidak mengejar mereka ke atas gunung. Mereka memilih strategi yang jauh lebih menyiksa. Blokade total. Mereka mengepung kaki-kaki bukit dan memotong semua jalur distribusi air bersih serta makanan yang menuju ke atas tebing. Hari berganti minggu. Di atas batu-batu karang yang panas oleh sengatan matahari tropis, ribuan manusia Banda terperangkap tanpa setetes air dan sebutir nasi. Narasi sejarah dan dokumen kuno mencatat bagaimana malam-malam Banda itu dipenuhi oleh suara tangisan anak-anak kecil yang perlahan melemah, merintih meminta minum kepada ibu mereka yang payudaranya telah kering karena dehidrasi. Kematian tidak datang dengan cepat lewat peluru. Kematian datang dengan sangat lambat, menggerogoti tubuh mereka hari demi hari dari dalam melalui rasa lapar yang membakar.
hingga akhirnya keputusan mencapai titik nadinya ketika melihat tidak ada lagi hari esok, dan ketika menyadari bahwa tertangkap oleh Belanda berarti menjadi budak yang kehilangan martabat seumur hidup. Sebuah keputusan tragis diambil oleh ratusan keluarga Banda. Mereka saling berpegangan tangan, suami memeluk istrinya, ibu mendekap erat anaknya, dan dari atas tebing-tebing karang yang tinggi itu, mereka melangkah mundur, lalu membiarkan tubuh mereka jatuh, menyatu dengan ombak laut Banda yang bergolak di bawahnya. Mereka memilih menyerahkan jiwa mereka kembali kepada pencipta alam semesta, daripada membiarkan tubuh mereka dirantai oleh keserakahan manusia di negeri seberang. Dalam hitungan bulan, wilayah itu menjadi sunyi. Dari sekitar 15.000 jiwa penduduk asli yang mendiami surga pala tersebut, dokumen resmi VOC mencatat yang tersisa tidak sampai 1.000 orang. Dalam satu musim yang berdarah, sebuah identitas, sebuah bahasa, sebuah garis keturunan, dan sebuah kebudayaan yang telah dirawat selama ribuan tahun dinyatakan punah. Setelah pulau itu kosong dan sunyi dari pemilik aslinya, apa yang dilakukan oleh sang akuntan, Jan Pieterszoon Seon? Apakah ia menyesal? Apakah ia merenungi keputusannya? Tidak. Di atas kertas pembukuannya, misi itu dianggap sebagai kesuksesan besar. Tanah Banda yang telah kosong kemudian dibagi-bagi menjadi kapling-kapling perkebunan yang rapi yang mereka sebut sebagai perken. Karena pohon-pohon pala tidak bisa merawat dirinya sendiri, VOC mendatangkan ribuan manusia baru dari tempat lain, dari Jawa, Makassar, hingga Batavia. Mereka dibawa sebagai budak belian, dipaksa bekerja di tanah yang tanahnya masih basah oleh air mata pemilik sebelumnya. Struktur sosial baru dibangun di atas fondasi kehancuran yang total. Tragedi Banda pada tahun 1621 adalah salah satu contoh paling murni dalam sejarah dunia mengenai apa yang terjadi ketika nilai sebuah komoditas diletakkan jauh di atas nilai kemanusiaan. Ini adalah bukti nyata bahwa demi lambaran keuntungan finansial, sebuah sistem mampu melegalkan penghapusan sebuah peradaban tanpa rasa bersalah. Hari ini, Kepulauan Banda telah kembali damai. Ombaknya berkejaran dengan tenang, dan pohon-pohon palanya masih terus berbuah, menyebarkan aroma wangi yang khas ke seluruh penjuru dunia. Namun setiap kali kita menikmati kehangatan rempah itu di dalam makanan kita, ada sebuah kebenaran kelam yang harus kita ingat, bahwa ratusan tahun yang lalu, keharuman yang ada di meja makan dunia barat harus dibayar dengan harga yang teramat mahal. Sebuah harga yang tidak dihitung dengan koin emas, melainkan dengan sunyinya sebuah bangsa yang dipaksa menghilang dari muka bumi. Karena terkadang, monster paling mengerikan di dunia ini tidak memiliki taring atau tanduk. Ia hanya memiliki sebuah pena, sebuah buku, dan sebuah ambisi yang tidak pernah mengenal kata cukup.